Halo Gladiators, gak kerasa sebentar lagi bakal masuk kuliah. Buat kamu, mahasiswa baru, bahasa anak kuliahan terkadang masih terdengar asing buat kita-kita yang masih sekolah. Gak heran sih Glads, dunia perkuliahan memang tak sama dengan dunia sekolah. Dari pakaian aja udah kelihatan, mana ada mahasiswa pakai seragam, sedangkan kita wajib berseragam di hari sekolah aktif. Anyway, ada banyak istilah dalam perkuliahan yang baru kita temui setelah berstatus mahasiswa. Biar kalian enggak kudet, yuk kenalan dulu sama beberapa istilah di kampus. Yang pertama, KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa. Istilah dalam perkuliahan yang wajib diketahui pertama adalah KTM atau akronim dari Kartu Tanda Mahasiswa. KTM biasanya didapatkan pada saat awal semester dan merupakan bukti tanda mahasiswa. KTM biasanya didapatkan pada saat awal semester dan merupakan bukti sebagai seorang mahasiswa. KTM dapat digunakan untuk menikmati fasilitas kampus, bahkan di beberapa kampus KTM juga digunakan sebagai kartu ATM. Yang kedua, KRS, Kartu Rencana Studi. Ada lagi nih istilah mahasiswa yang bakal sering kamu dengar, yaitu KRS. Kepanjangan KRS adalah Kartu Rencana Studi. Singkatan KRS ini biasanya sering berseliweran di setiap awal semester karena di dalamnya berisi mata kuliah yang akan kamu ambil dalam satu semester ke depan. Lengkap beserta jumlah SKS-nya masing-masing. Isi KRS biasanya didiskusikan dengan dosen PA atau pembimbing atau penasihat akademik. Pengisian KRS ini di kampus, banyak kampus sekarang pada umumnya sudah dilakukan secara online. Yang ketiga, SKS, Satuan Kredit Semester. Salah satu istilah dalam kuliah yang masih terbilang asing buat maba adalah SKS. Satuan Kredit Semester adalah bobot setiap mata kuliah. Bobot dalam hal ini jangan dibayangkan dalam satuan kilogram ya, Glads. Analogikan saja dengan misalnya selama sekolah kita belajar bahasa Indonesia 2 kali dalam sepekan. Jika nanti belajar mata kuliah umum bahasa Indonesia 2 SKS dalam 2 semester, Gladiators mungkin akan duduk di kelas MKU bahasa Indonesia selama sekali dalam sepekan. Setiap jenjang pendidikan memiliki bobot SKS-nya masing-masing. Misalnya, kita sebut lulus kuliah S1 jika sudah menyelesaikan 144 sampai 160 SKS selama 8 sampai 14 semester. Sebagai mahasiswa baru, perlu diingat bahwa setiap jurusan dan kampus punya ketentuan SKS yang berbeda. Setiap dosen pun biasanya punya ketentuan perkuliahan yang berbeda, meskipun misalnya jumlah SKS mata kuliahnya sama. Keempat, IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. IPK adalah indeks prestasi kumulatif yang merupakan nilai perhitungan rata-rata dari IP yang telah didapatkan tiap semester. IPK dipakai untuk menunjukkan nilai setelah mahasiswa lulus. Jika kamu mendapatkan IPK di atas 3,50, nantinya akan mendapatkan gelar secara cum laude. Kelima, UKM. Unit Kegiatan Mahasiswa. Selanjutnya, UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa sama seperti organisasi ekstrakurikuler di sekolah. Bahasa anak kuliahan biasanya nggak menyebutkan UKM-nya, tapi langsung nama UKM tersebut. Di kampus, UKM mewadahi penyaluran hobi kita main basket, karawitan, naik gunung, hingga kegiatan-kegiatan yang lebih serius seperti palang merah, pramuka, dan lain-lain. Jika bergabung ke dalam satu UKM, kamu nanti bakal kenal mahasiswa dari jurusan dan fakultas lain. Yang keenam, BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Istilah di kampus yang satu ini mungkin lebih sering kalian dengar melalui media. Singkatan dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu organisasi intra mahasiswa
yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi yang dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa atau ketua BEM. Kita bisa mengibaratkan dengan OSIS lagi, tapi BEM merupakan organisasi di tingkat fakultas dan universitas. Seperti yang sudah kalian tahu, dalam satu fakultas terdiri dari beberapa jurusan. Yang ketujuh adalah KKN, kuliah kerja nyata. KKN bukan hal baru di dunia perkuliahan. Kuliah kerja nyata terkadang disebut juga dengan kuliah kerja mahasiswa. Adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat di luar kampus. Mahasiswa yang sudah berada di akhir-akhir masa kuliah dikirimkan ke berbagai daerah, menetap di wilayah tersebut selama sekitar 1 bulan dan menjalankan program-program yang bermanfaat bagi warga sekitar. Perlu dicatat, KKN di setiap kampus berbeda-beda ya Glets, bahkan ada kampus yang tidak memiliki program KKN. Yang kedelapan, UKT, uang kuliah tunggal. Singkatan dari uang kuliah tunggal yaitu besaran biaya kuliah yang harus dibayar mahasiswa setiap semesternya. Pembayaran dilakukan setiap kali mahasiswa akan memasuki semester baru selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yang kesembilan, PKL, praktik kerja lapangan. Singkatan dari praktik kerja lapangan atau biasa disebut juga dengan magang, yaitu salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung. Ke-10, KHS, Kartu Hasil Studi. Alih-alih raport, dunia perkuliahan mengenal kartu hasil studi, istilah mahasiswanya yang lebih umum menyebutkan KHS seperti raport. KHS juga kita dapatkan di akhir semester. Pada dasarnya, KHS memuat kembali isi KRS, yaitu mata kuliah dan SKS yang telah dijalani selama 1 semester. Bedanya, KHS memuat pula nilai dari setiap mata kuliah tersebut. Nilai di KHS dinyatakan dalam huruf. Nilai A dikonversi 4, nilai B dikonversi 3, dan nilai C dikonversi 2. Jika nilai suatu mata kuliah D atau E, artinya kita harus mengulang kembali mata kuliah tersebut di semester yang akan datang agar tuntas bobot SKS yang harus diselesaikan. KHS juga memuat indeks prestasi atau IP kita pada 1 semester. Istilah-istilah di atas bakal kamu jumpai di dunia perkuliahan yang serba baru nantinya. Masih banyak istilah di kampus yang lain seperti singkatan jurusan kuliah. Bahasa anak kuliahan untuk teknik kimia misalnya adalah Tekim. Seru nggak tuh? Apalagi ya kira-kira istilah yang bakal kalian temui setelah menjadi mahasiswa? Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe YouTube Masuk Kampus. Sampai jumpa di video selanjutnya.